Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, dua sahabat saya yang profesinya itu adalah impian saya dari dulu, cuma belum kesampaian. Ya, mudah-mudahan saya berteman dengan banyak yang satu profesi, nanti bisa kesampaian. Hari ini saya udah bersama Amin. Kak Suci. Halo Kak Suci, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Suci ini Waalaikumsalam. dosen, juga aktivis, seorang ibu, wah, banyak banget pokoknya Amin. kegiatannya. Yang kedua ada Kak Winda. Kak Winda juga dosen, psikolog, aktivis juga. Apa kabar Kak Winda? Alhamdulillah baik. Saya nggak terlalu aktivis loh. Baik, Nggak seperti Kak Suci maksudnya. Enggak, sama aja. baik Bergelut di hari ini. dapur ya, Kak Winda? Wah, Iya, pastilah, betul itu. pasti. Kalau ibu-ibu pasti kan di dapur ya. Bergelutnya di dapur. Heeh. Itu yang nggak bisa dilakukan laki-laki, Kak. Sip, Bisa. sip. Baik, temanya hari ini tentang merangkul ketidaksempurnaan. Nah, merangkul ketidaksempurnaan ini udah dirangkum dalam sebuah buku. Nah, nanti bukunya tentang apa? Nah, seperti apa? Nah, hari ini dua orang ini nggak sembarangan saya undang, tapi emang dia itu yang satu sebagai editor bukunya, sekaligus penanggung jawab antologi. Jadi ada satu kelas menulis dan ada antologi, penanggung jawabnya saya undang ke sini, sekaligus dia juga yang edit bukunya. Artinya dia sudah baca semua tentang tulisan-tulisannya. Nah, nanti kita dengarkan bagaimana perspektif beliau tentang bagaimana sih merangkul ketidaksempurnaan itu. Apakah benar ketidaksempurnaan itu harus dirangkul, atau malah ketidaksempurnaan itu adalah sesuatu hal yang harus kita abaikan dan kita fokus saja kepada hal-hal yang memang menurut kita baik gitu. Nah, untuk mendapatkan perspektif itu, nanti akan ada Kak Winda sebagai psikolog, bagaimana, apakah manfaat kita ketika mau merangkul ketidaksempurnaan, apakah benar sih kita itu harus mencintai diri kita sendiri dulu sebelum mencintai orang lain, karena katanya, kalau kita tidak mampu mencintai diri sendiri, orang lain belum tentu mencintai kita, kayak gitu. Pertama saya kasih kesempatan buat Kak Suci, gimana Kak kesan dan kesan selama ngedit naskahnya, dan buku ini nanti akan seperti apa sih? Silakan Kak. Baik, saya luar biasa ya, Kang Apen. Saya ngedit buku ini, itu saya baca sampai 3 kali. Itu saya Wah, nggak bosen loh bacanya. Luar wah, biasa, benar-benar. Teman-teman penulis di sini tuh mempunyai bakat tersendiri ya untuk menulisnya. Merangkul ketidaksempurnaan ini masing-masing bagian punya apa ya, punya ciri dan hmm, punya gregetnya masing-masing Kak, gitu. Jadi dalam buku ini ada 3 bab gitu ya, ada 3 bab. Bab yang pertama itu apa sih tentang merangkul ketidaksempurnaan itu gitu. iya, Apa sih self love itu? Apa sih mhm, kita kenapa sih kita harus mencintai diri kita? Nah, itu di bab mhm. pertama Kak. Nah, di bab Oh, keduanya itu menceritakan tentang gimana sih kalau misalnya nih di tengah perjalanan saat kita mencintai diri kita gitu ya, itu mhm, ternyata ada hambatan-hambatannya Kak. Nah dituangkan tuh oh, di bab 2 iya, gitu. Nah di mhm. bab 3-nya nih lebih greget lagi nih Kang Apen. Apa tuh? Karena di bab 3 ini ada kisah-kisah yang menurut saya sangat inspiratif ya buat teman-teman Oh, pembaca di sini. mhm, Di sini banyak kisah-kisah kayak Wannabe ya. Wannabe itu mmm, tentang remaja yang K-pop, ya oh kekinian lah, iya, kekinian gitu ya siap, kan. Diprotes banyak orang segala macem, tapi dia tetap kekeh sama dirinya dia sendiri gitu. Menurut saya mmm, luar biasa lah dalam mengedit buku ini gitu. ya oke. Ini diterbitkan kapan, Kak? Diterbitkan sih kita memang lagi proses ya Kak ya untuk proses layout gitu. Kemungkinan diterbitkan ini kan Juli ya, Ya, Agustus lah, Agustus kita sudah awal mulai. Agustus ya? Sudah Oh bisa, iya. awal Agustus sudah bisa terbit. Ada berapa penulis yang gabung dalam antologi ini? Ada 20 penulis Kak, alhamdulillah. Wah, Dan saya termasuk salah satunya. siap. Gitu. Oke, saya mau ke Kak Winda. Bagaimana, Kak? Apakah emang kita ini harus merangkul ketidaksempurnaan ini? Apakah kita harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu sebelum mencintai orang lain? Atau
bagaimana gitu menurut perspektif Kak Winda sebagai seorang psikolog nih? Karena katanya banyak orang yang bunuh diri karena dia tidak sanggup mencintai dirinya sendiri. Gimana? Silakan Kak. Terima kasih. Saya juga membaca buku ini tuh luar biasa ya dari judul pertama gitu. Isinya tuh sudah menggugah saya sampai aduh apa? Kalau kita meresapi benar-benar buku ini bagus sekali gitu ya. Ada Ya. beberapa kata yang saya tuliskan nanti untuk buku ini. Nah, kalau menurut saya memang kita harus mencintai diri kita dulu sebelum kita mencintai orang lain. Mencintai diri itu bukan berarti, oh saya senang sama diri saya dengan apa-apa yang ada pada saya, misalnya physically atau apa. Nggak seperti itu. Tapi kita paham kelebihan kita apa dan kekurangan kita apa. Seperti itu. Kita terima kelebihan kita apa dan kekurangan kita apa. Ketika kita menerima semuanya, kita menjadi satu yang menjadi tahu di mana room to improve buat diri kita gitu. Nah, ini idealnya kita harus tahu dulu seperti apa. Kita harus mencintai dulu diri kita sebelum kita sebelum kita mencintai orang lain. Ini idealnya. Tetapi dalam pelaksanaannya itu nggak semuanya seperti mudah. itu. Iya, gitu, betul, nggak mudah. Iya, tidak mudah dan orang itu pun kadang-kadang berlalu begitu ya. Nah, menurut saya kalau misalnya gimana nih kita udah terlanjur misalnya ada klien misalnya, oh ini pacar saya begini-begini, jadi dia begitu cintanya sama pasangannya gitu kan, sama pacarnya, kemudian dia jadi sepertinya dia mengabaikan cintanya pada dirinya sendiri. Nah, kalau ini sudah terjadi, ya nggak apa-apa karena sudah terjadi ya. Tetapi kemudian kita cepat balik, oh ya saya tuh bahwa saya juga berharga, saya istimewa, jadi saya juga harus mencintai diri saya gitu. Saya berhak untuk mendapatkan yang terbaik buat hidup saya, buat diri saya, begitu. Oh, berarti ketika kita mencintai orang lain secara berlebihan, itu nggak baik ya, Kak? Kalau zaman sekarang itu biasanya orang tuh bilangnya bucin gitu. Jadi ngebucin itu salah ya, Kak? Gitu. Jadi budak cinta gitu kan. Arah dari rumah ke kampusnya itu nggak sama, tapi dia bela-belain gitu, ngebelokin arah gitu dulu gitu, ngejemput pacarnya. Berarti itu kurang tepat ya? Apa gimana? Ya, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik ya. Jadi kalau lagu zaman dulu yang sedang-sedang aja, lagu dangdut. tapi Kak Winda, kalau ngejemput pacarnya, belain ngejemput pacarnya dulu, kalau itu bukannya tidak baik Kak. Kalau itu bentuk dari aplikasi cinta, bener gak sih Kak Winda? Iya kan? Itu salah satu pengorbanan ya, pembuktian betul, cintanya, Cie. Tapi kadang-kadang nggak bisa ngebedain mana pacarnya, mana tukang ojeknya, Kak. Waduh, parah itu. Yang penting itu tadi ya, tidak berlebih-lebihan. Kalau misalnya terlalu berlebihan, itu yang kalau terjadi sesuatu jadinya patahnya sakit banget gitu kan. Benar. Ini nanti kalau berlebihan itu berarti semacam kayak egosentris gitu ya. Gue yang paling baik, gue yang paling hebat, kayak gitu. Terus kemudian dia menganggap dirinya, atau saking menganggap dirinya paling bagus gitu, paling baik, sehingga merendahkan orang lain. Mungkin seperti itu Kak ya? Ini tanya ke siapa nih? Ke Kak Winda. Kak Winda. Nah, ini tadi saya ada catat dari salah satu salah satu tulisannya? Kak Helma kayaknya. Oh iya. Jadi mencintai diri itu berbeda sama egois. Egosentrisme itu tadi. Nah, itu nyambung nih Kak Winda nih. Itu ada di halaman 14 ya, percaya dengan potensi diri. Pengarangnya Kak Helma kan? Iya, Kak Helma. Sip. Jadi mencintai diri itu memang ya menghargai diri sendiri, kemudian jujur. Kalau misalnya itu tadi ada kekurangan kita atau kita mungkin bilangnya bukan kekurangan ya, tetapi sesuatu yang memang belum kita atasi atau belum kita kembangkan seperti itu gitu. Nah, kalau egois itu kita ya itu tadi dia lebih mementingkan kesenangan diri semata gitu. Jadi bukan berbeda dengan mencintai diri gitu. Itu bedanya. Oh, gitu, iya. Saya baru tahu tuh ternyata mencintai diri sendiri itu berbeda dengan
egosentris gitu, berbeda dengan egois. Kalau Iya, egois itu lebih egois pada ya. kesenangan-kesenangan semata. Sementara mencintai diri itu Iya, salah satunya adalah menerima kekurangan diri gitu ya. iya, Baik, Kak iya, Suci ini hebat menghargai nih, diri sampai dan tahu halaman sekian penulisnya siapa. Ini berarti bener deh, 3 kali baca dia nih editornya nih. Oke. Iya memang luar biasa ya, benar banget Kak Winda bilang tadi, di buku ini Kak, itu menampilkan dua sisi yang berbeda ya. Jadi kadang kita memandang sudut pandang kesombongan misalnya, Mm, oh mencintai diri berlebihan yang seperti Kang Apen bilang, oh, berarti menyombongkan diri dong ya, gitu. betul. Nah ternyata di sini ditulis pula nih sama penulis kita, Kak apa Nama. Kahana namanya. Oh, Hana. Oh Kahana iya. itu dia menceritakan gimana santrinya dia sampai hafal 30 juz di sini ya, gitu ya. 30 juz Gimana ya. itu di halaman pertama tuh Kak, di halaman pertama buku kita. Nah, itu benar-benar luar biasa ya, di mana kesombongan itu bukan untuk disombongkan gitu ya Kak Winda ya, tapi kesombongan ini ditilik dari yang lain gitu. Gimana sih caranya kamu punya potensi gitu, kembangkan potensi kamu. Jangan ragu untuk dibilang sombong sama orang gitu loh. Ibaratnya abaikan omongan-omongan miring gitu loh, Kang. Oh Itu iya, betul, dilihat betul, betul, dari betul. sisi yang lain gitu. Iya, iya. Kadang karena ada juga biasanya kita itu minder, bukan minder karena kekurangan, tapi justru minder karena kelebihan. Nah, ini ada juga loh orang-orang yang seperti itu. Takut Minder karena dibilang sombong kelebihannya. ya, Kang ya. Takut dibilang sombong, Oh, takut dibilang ria, benar, takut dibilang apa lagi tuh. benar-benar. Iya kan? Banyak hal-hal yang seperti itu. Ternyata itu berarti di buku ini dibahas ya, kita itu bagaimana Dibahas, Kak. mencintai kelebihan juga gitu. Bahkan ada nih Kak, penulisnya seorang dokter nih Kak. Dia Hmm, tuh ngebahas sampai segitu detailnya. hmm, Kadang kita gini loh, ketika kita ujian, hmm. gitu kan, ujian, terus dapat nilai bagus, lupa diri tuh, kita makan Iya, makanan, iya, makan yang pedes gitu kan, iya, iya, makan bakso atau apa yang pedesnya luar biasa gitu, tingkatnya level zaman sekarang kan pakai level ya Kak ya, iya, iya. levelnya level 3, level 4 gitu. Nah ini di Tujuannya sini berarti dibahas Kak. tujuannya untuk menghargai diri gitu. Ketika dia dapat Tujuannya untuk sesuatu, menghargai diri, saya mau ngasih reward benar. gitu. Nah, terus tapi kenapa? Tapi ternyata dia tidak sadar bahwa dari Hmm, segi kesehatan dia telah menyakiti dirinya sendiri. Gitu. Itu dibahas juga wah, di buku ini Kak. Oh oh, pokoknya luar biasa gitu. oh Sampai detail iya. di buku ini tuh Pak dokter menceritakan asam lambung tuh apa, penyebabnya Hmm, gimana. Jadi hmm. kita benar-benar harus tahu nih gimana sih cara menghargai diri kita gitu. Nggak yang Ternyata meluap-luap. ngasih reward juga bisa menjadi salah kalau ternyata rewardnya kurang tepat gitu ya. Benar banget. Bukan begitu Kak Winda? Ya gimana Kak Winda? Iya, iya betul. Betul ya. Mungkin ini ya ada perbedaan antara sombong diri dan percaya diri gitu ya. Kemudian semuanya balik ke niat ya. Niatnya itu untuk apa? Apakah memang untuk menyombongkan diri, ria, atau memang untuk berbagi pengalaman gitu ya, untuk kebermanfaatan buat orang-orang yang membacanya gitu ya, sehingga mereka tuh orang-orang itu bisa menarik kesimpulan atau pemahaman, sehingga atau misalnya kita itu menjadi model bagi yang lain gitu. Jadi kan ada kebermanfaatannya, bukan semata-mata untuk membangga-banggakan diri. Mungkin seperti itu ya Kak Apen ya. Oh iya, betul, betul, betul. Ya ini sangat apa ya, relevan dengan kehidupan saya ketika saya mau mulai berbicara di depan orang. Biasanya itu PD-nya itu turun naik tuh, ada jiper, ada takut gitu ya. Saya sering kali Deg-degan. gitu, deg-degan gitu. Demam panggung itu semua pernah gitu. Tapi seringkali saya mengafirmasi ke diri saya sendiri bahwa buang semua pikiran-pikiran negatif. Betul, mungkin kita ini punya kekurangan, tapi dilihat lebih banyak mana ketika saya nggak tampil dengan terus-terusan dalam keminderan gitu. Jadi ada apa ya? Ada memilah-milah antara pikiran negatif itu sama pikiran negatif itu sebenarnya bisa dikendalikan gitu. Benar nggak sih Kak Winda, bisa dikendalikan atau emang itu naluri alamiah atau gimana? Benar, itu di tulisan yang pertama ya Kak Suci ya, yang ada self talk positif dengan Benar. self talk Self negatif talk. ya. Ada Nah ya. iya itu. Di tulisan Jadi pertama.
Betul. Jadi kalau kita self talk kita itu positif gitu ya, banyak positifnya, itu akan lebih membangun diri kita gitu sebagai pribadi daripada kita self talk-nya negatif gitu. Jadi banyak-banyak kita berbuat misalnya, oh aku nggak bisa, aduh kayaknya itu sulit atau apa Hmm. gitu. Jadi aku nggak bisa, itu sulit banget, Iya. susah deh kayaknya gitu. Nah, ini memang kenyataan, memang itu sulit gitu ya, memang itu aduh dia kurang bisa gitu. Tapi kalau misalnya self talk-nya itu diganti menjadi, ini memang sulit tapi saya akan coba. Ini memang sulit Hmm. tapi saya berusaha gitu. Nah, apa yang Mm-mm. harus saya lakukan? Nah, itu ketika kita bilang apa yang harus saya lakukan supaya ini kita dapat kerjakan dengan baik, pada saat itu kita self talk kita tuh menjadi positif, otak kita juga mulai bekerja kayak begitu supaya kita menyelesaikan apa yang kita bilang tadi sulit atau nggak bisa, seperti itu Kak Apen. Self talk itu kayak Mindset ngomong ya Kak sama ya. diri sendiri gitu. Apa gimana? Betul, iya, ngomong dengan diri sendiri. Kalau di sinetron itu Atau suka ada yang satu setan jahat, yang satu setan baik gitu ya. Ngasih bisikan-bisikan. Kayak gitu self talk itu kayak gimana? Iya, model-modelnya seperti itu ya. tapi ini Jadi kita seperti berdialog dengan diri kita gitu kan. Oh iya, gimana? ada Kak dua Suci sisi apa? gitu ya Kak Winda ya. Hmm. Gimana Kak Seperti Suci? yang ditulis sama rekan kita juga nih Kang nih, ada nih rekan kita nulis tuh kalau nggak salah judulnya tuh berhati-hati dalam pikiran dan berkata gitu. Ini ada di bab 3 nih gitu. Kalau nggak salah, sebentar saya 93 kalau nggak salah halamannya. Nah Oh, itu benar, dia benar. nulis Ayo. kenapa Kang? Enggak, Nah dari itu jawabannya dia aku nih, kayaknya Kak Suci ini hafiz. Kayak Ustadz Adi Hidayat halaman amin 9. ya Allah, amin. Amin. Amin, amin. Semoga dimudahkan Allah. Amin, Oke, iya. Semoga mendengarkan Silakan. saya. si kakak ini luar biasa menceritakannya itu pengalamannya dia gitu. Dia tulis di dinding kamarnya gitu. Jadi salah satu sudut kamarnya di lemari dia tulis 5 tahun kemudian saya mau ini gitu. Targetnya dia mau ini gitu. Sampai menikah dengan siapa pasangannya, calonnya seperti apa itu dituliskan ngapain. Gitu tuh di Oh, dindingnya dia gitu. Kak Terus Apen langsung terinspirasi Kak Apen langsung. pokoknya Kang Apen nih harus punya bukunya nih, luar biasa benar. wah, Itu ditulis dan alhamdulillah gitu dan semua memang apa yang dia Terwujud ya. impikan terwujud Kak Winda gitu, wah. kejadian. Benar-benar kejadian. Sampai temannya datang ke rumah gitu ya, temannya datang ke rumah, temannya melihat tulisannya gitu. Ini tulisan kamu yang dulu gitu. Dulu tuh dia nulis waktu dia belum selesai S2. Nah, Wah, sekarang dia udah jadi PNS, Kak. Memang impiannya dia, orang tuanya dia mau jadi PNS gitu. wow. Ini Iya, mungkin bisa iya. jadi inspirasi ya buat kita semua. Apabila kita punya keinginan, itu kan wujud dari doa, benar nggak Kak Winda? Betul, betul, Iya, betul. betul. Iya, Seperti yang Kak Winda bilang tadi, berarti mindset kita udah mulailah kita rubah. Kita tulis gitu boleh ya Kak Winda ya? Buat jadi Boleh semangat ya. ditulis boleh atau dikuatkan di dalam ininya kita gitu. Tapi kalau ditulis itu memang ini ya, saya sering memberikan juga kepada klien-klien saya itu terutama yang muda-muda, kamu nanti pengen jadi apa setelah selesai kuliah gitu kan. Nah itu mereka harus buat dari sekarang, dari mereka saat kuliah itu supaya nggak bingung. Soalnya kadang-kadang mereka datang, kenapa ada apa gitu kan. Anu tante atau anu bu, kayaknya kuliah itu biasa-biasa aja buat saya gitu, datar-datar aja, nggak ada sesuatu yang membuat mereka bersemangat atau apa gitu. Nah nanti setelah panjang kemudian saya akan tanya juga, kamu nanti habis kuliah ini mau jadi apa gitu? Nggak tahu kayak gitu. Nah itu kasihan banget gitu ya, mereka menghabiskan waktu, bayangin berapa tahun kan, 3,5 tahun minimal ya untuk menyelesaikan kuliahnya, tapi setelah kuliahnya selesai dia nggak tahu mau jadi apa. Nggak ada gitu. tujuan ya. Betul, yang nggak ada tujuan. Iya. Kalau sudah terpatri itu biasanya sudah diangan-angan atau apa. Ini contohnya dosen saya. Dulu mungkin ada yang tahu ya, namanya Pak Jamaluddin Ancop. Beliau ini sering sekali memotivasi kami. Waktu itu saya baru mahasiswa S1. Beliau cerita bahwa waktu kecil, beliau itu dari Bangka ya kalau nggak salah. Waktu kecil itu dia suka guntingin pesawat-pesawat luar negeri gitu, ditempelin gitu. Nah,
mungkin waktu kuliah. Jadi harapannya adalah nanti suatu saat saya akan terbang ke sana gitu. Ya Nah, Allah. itu kejadian memang Pak Jamaluddin Ancuk itu kemudian malah menjadi dosen di Amerika kalau nggak salah. Masya Allah. Ya, dosen terbang gitu ya. Jadi Iya, begitu iya. terwujudnya gitu. Nah, saya yang mendengar itu ya, aduh saya juga pengen iya deh gitu. Nah, cuma saya itu sayangnya tuh membatasi penerbangan saya itu di seluruh Indonesia. Kayaknya tuh, aduh, kalau keluar negeri itu gimana gitu kan ya. Rasanya tuh belum terbayang gitu, baru mahasiswa dari Kalimantan, pertama kuliah di UGM gitu ya. Iya. Nah, dan itu kejadian kapan waktu saya bekerja, karena saya waktu bekerja itu kepala Departemen Rekrutmen dan Training. Jadi saya tuh jalan tuh mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat, itu provinsinya saya jalani. Dan memang bolak-balik naik pesawat terbang. Mantap. Waduh, keren. Luar biasa Kak Winda. Nah, itu jadi kekuatannya di situ gitu ya, apa tuh tadi ya, self talk itu yang positif, terus kata-kata yang kita inginkan gitu. Seperti itulah kalau misalnya baik, kita mohonkan, kita kemudian tanamkan di hati kita, insya Allah mudah akan terwujud gitu. Berarti buku ini, Kak Suci, buku ini tuh lengkap banget berarti ya? Berbicara Lengkap tentang banget. self-talk, berbicara tentang bagaimana berbicara dengan diri sendiri, kemudian tentang melakukan ketidaksempurnaan itu gitu. Kemudian ini juga ada semacam dream book atau dream planner gitu ya. Ada beberapa tulisan yang isinya tentang dream planner gitu. Gitu Kak Suci. Ada lagi tulisan yang Benar, menarik selain beberapa hal yang udah kita bahas tadi? Ada nih Kak. Jadi kadang berdamai dengan masa lalu ya. Cie, ini Wah. agak-agak nyerempet-nyerempet gimana gitu ya Kak Winda ya ketika berdamai dengan masa lalu gitu. Ya gimana? Ini jadi sangat menarik gitu ya. Di sini teman-teman 20 penulis ini luar biasa gitu. Jadi ada yang menuangkannya itu di bab 2, ada juga yang di bab 3 melalui kisah-kisah inspiratif gitu. Ada seorang penulis yang menuliskan beberapa tidak menyakitkan ya, masa lalu yang menyakitkan gitu. Seperti zaman sekarang ya Kak Winda ya. Kita zaman sekarang kan lagi in tuh kayak istilahnya dia ada pelakor, diduakan atau bla bla bla, itu kan menyakitkan Kang Apen gitu kan. Iya, saya Terus tahu. putus cinta, kegagalan cinta gitu kan. Kok kayaknya kan sangat jawabnya menyakitkan gitu. Jawabnya semangat banget nih Kak Apen. Itu di buku ini dikemas apik Kang, gitu, dikemas apik di mana dikasih solusinya gitu bahwa udahlah yang udah berlalu ya udah, toh nggak bisa diulang gitu. Mau nangis darah pun itu waktu akan berjalan, ya kan, maju, nggak mungkin mundur gitu kan. Jadi udah, kamu tuh bisa happy tanpa itu semua. Gimana caranya? Dikasih solusinya Kak di sini. Dia punya apa? Dia punya anak. Yuk, selami dunia anak gitu. Selami dunia anak ini gitu. Berbagi cinta dengan anak gitu. Gimana nih caranya supaya kita bisa menanamkan senyum indah pada anak kita, pada orang terdekat kita. Dengan begitu kita akan bahagia. Cie. Keren gak Kang? Jadi lebih daripada meratapi masa lalu yang itu bukan milik kita gitu kan. Lebih baik berdamai dengan itu dan kita syukuri apa-apa yang ada di hadapan kita. Begitu Kak Suci? Benar. Oke, saya mau ke Kak Winda. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini, tragis memang. Sekitar beberapa tahun yang lalu, saya lulus kuliah, kemudian saya bekerja di salah satu instansi swasta. Saya mengajukan proposal nikah ke orang tua saya, tapi orang tua saya nggak setuju karena banyak pertimbangan tentang itu. Padahal saya ingin nikah jauh-jauh sebelum saya lulus gitu ya. Jadi saya pengennya nih setelah lulus saya nikah, wisuda sama istri kayak gitu. Karena banyak karena termotivasi sama buku-buku yang saya baca gitu ya. Kayak misalkan Pak Jamil aja ini, wah dia pas PKL udah nikah, pas KKN udah nikah gitu. Kemudian banyak juga buku-buku tentang nikah muda. Akhirnya saya ingin melakukan hal yang sama. Tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu ya. Orang tua saya nggak merestui, kemudian calonnya yang waktu itu sudah ada, karena sayanya kayak gini gitu ya, nggak jelas, maka dia nikah sama yang lain. Nah itu Kak,
2 minggu saya nggak kerja. Wah, 2 minggu tuh udah kayak orang apa gitu. Kayak nggak punya kehidupan. Nih buat apa gue kerja? Nikah juga gue gagal gitu. Nah ini gimana Kak Sedih Winda? amat. Yang kayak gitu tuh kayak gimana? Kenapa sih orang tuh bisa kayak gitu loh. Saya juga nggak ngerti. Kenapa sih waktu itu kayak gitu. Sekarang setelah sadar, saya jadi mikir, oh gue kayak waktu itu bodoh amat ya kayak gitu ya gitu ya. Kenapa nggak bersyukur dengan yang ada gitu. Aku sadarnya itu lama gitu. Nah gimana supaya cepet-cepet sadar Kak Winda? Memang kalau sekarang udah bisa rilis itu semua, udah bisa coping itu semua, Hmm. rasanya gimana gitu. Tetapi pada Hmm. saat menjalaninya kan itu Hmm. perih banget ya. Hmm. Iya. Gini, karena sesuatu yang maksudnya tidak berjalan sesuai rencana itu adalah sesuatu yang tingkatannya besar gitu. Maksudnya kan itu membawa konsekuensi hidup gitu ya, Betul. hidup kita ke Iya. depan kan seperti itu. Jadi jangankan hal-hal yang konsekuensinya panjang dan mendalam kayak begitu, kadang-kadang ada hal-hal yang kecil gitu ya, ada hal-hal yang kecil itu klien saya itu bisa sedihnya berlarut-larut gitu. Oh ada Jadi sampai yang kayak gitu? memang Oh. ada yang seperti itu. Jadi makanya memang kita nggak bisa bilang, alah itu kan biasa, udah seperti itu. Nggak begitu gitu. Jadi, tetapi gini, saya biasanya memberikan waktu kepada klien itu untuk, ya kalau kamu mau sedih, sedihlah. Karena itu wajar gitu ya. Nah, mau batasin berapa lama sedihnya, kayak begitu. Jadi memang tidak bisa kita langsung tolak, udah nggak usah sedih-sedih gitu. Orangnya sedih kok, dan sedih itu adalah bagian emosi ya. Bagian Kalau dari orang nggak bisa kehidupan. sedih itu juga sakit gitu kan. Iya. Iya. Jadi biar kalau dia mau menangis, kalau dia mau sedih boleh sedih, tapi memang harus dibatasi dan harus dibatasi gitu berapa lama waktunya. Karena memang tadi yang sesuatu yang nggak bisa dicapai itu di masa lalu itu nggak bisa diulang gitu. Betul. Tadi jadi ketika sudah cukup waktunya, sudah cukup gitu, kamu mau ini berapa lama, baru kita bangkitkan lagi sekarang apa gitu. Next-nya apa? Apa yang mau kita lakukan dari sekarang kayak begitu gitu. Jadi tadi menangis ataupun yang di ini ya Kak Suci ya, menangis itu bisa merilis ketegangan, tapi setelah itu so what nih, kita mau apa gitu. Dan kalau orang lain bahagia, kita juga boleh bahagia gitu kan. Nah, apa yang mau kita cari? Kalau misalnya tadi ya, dia mau menikah, tapi kemudian ditinggal menikah gitu kan ya. Nah, sakit seneng banget. banget ketawanya Kak Suci. Iya ya, kayak nggak berempati gitu ya. Ini karena udah lewat gitu ya Kak Apen ya. Karena udah lewat. Karena udah lewat ya. Tapi maksudnya begini, ketika yang satu itu bahagia dan dia tidak akan mengulang masa yang lalu, apakah kita mau larut terus di dalam kedukaan kita gitu? Nah kita juga harus bahagia kan, karena kita ya itu tadi self love tadi, kita mencintai diri kita itu berharga dan kita pantas untuk bahagia juga, begitu Kak. Oke. Jadi menangis itu boleh ya? Boleh, laki-laki juga boleh nangis? Boleh Kang. Saya tertawa senang itu Kak Winda karena apresiasi buat Kang Apen ya. Saya tertawa, kata Kang Apen kan seneng banget tuh ketawanya gitu. Bukan ngeledek Kang Apen. Saya apresiasi buat Kang Apen karena Kang Apen sudah bisa melewati itu semua. Benar gak Kak Winda? Iya. Oke, yang dijelasin sama Kak Winda tadi sesuai sama yang ditulis sama teman-teman penulis tentang berdamai dengan masa lalu itu Kak? Bahwa kita itu benar harus meninggalkan masa lalu, menatap masa depan, dan tadi Kak Suci bilang ada tips-tipsnya, cara-caranya, kayak gimana yang dijelasin di buku itu? Banyak di sini ya. Untuk kita lebih menguatkan diri untuk bertahan ya. Di sini diceritakan bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan gitu. Terus kita juga bertahan untuk dalam posisi di mana kita harus bersabar ya kita bertahan gitu. Terus di buku ini juga dikisahkan atau dituliskan bagaimana untuk kita menutup itu semua
dan mulai belajar membuka lembaran baru gitu Kang. Dan uniknya lagi dari buku ini kan setiap pindah bab itu ada puisinya Kang, ada puisi-puisinya gitu. Jadi setiap pindah bab ada puisi, terus setiap kupasannya gitu, kupasan judulnya itu juga ada semacam quote kata-kata yang mutiara lah, yang keren-keren banget gitu. Kemasannya apik lah nih buku. Siap, oke. Dijual dengan harga berapa Kak setelah pre-order itu? Ya, untuk masa promo ini 59.000 Kang Apen. Untuk masa promo ya, kita lagi masa promo nih 59.000. Sampai Agustus itu. Itu 50 sampai Agustus. 59.000 udah termasuk ongkir atau belum? Belum lah Kang. Belum. Belum termasuk ongkir. Berarti siapa aja boleh beli ya seluruh Indonesia? Boleh, terutama untuk para remaja ya, remaja, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, itu bagus banget ini buku untuk menambah motivasi kita, mencari jati diri kita, itu saya sangat sarankan kan. Gitu. Saya pikir juga nggak hanya sebatas yang remaja ya Kak Apen ya, yang sudah berkeluarga, berumah tangga juga bisa gitu. Iya, bisa menikmati buku ini. Kebetulan buku ini kan ditulis mulai dari yang masih kuliah, kemudian ada juga yang ibu rumah tangga, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, sampai ada berbagai profesi di situ gitu ya. Jadi menurut saya ini mewakili semua gitu ya, mewakili bahasanya itu mewakili baik remaja maupun dewasa, maksudnya dewasa menengah, dewasa awal sampai dengan itu tadi ya, dewasa yang sudah kayak misalnya berumah tangga apa gitu, bisa. Jadi bisa dinikmati semua kalangan ya Kang. Iya. Untuk kalangan seusia aku, kita itu menyebutnya uji kelamin. Uji kelamin itu usia jigo, kelakuannya minus. Nah itu cocok baca buku ini. Cocok banget Kang. Untuk berdamai dengan masa lalu. Iya gak Kak Winda? Iya. Apalagi Kak yang mau disampaikan buat teman-teman calon pembaca buku ini? Kak Suci atau Kak Winda dulu silakan. Boleh Kak Winda dulu. Ya. Kalau menurut saya, kalau ada yang ingin mengisi diri dengan energi positif, bacalah buku ini. Jika ingin memotivasi dan memajukan diri, silahkan baca buku ini. Kalau ingin mencapai yang terbaik, bacalah buku ini. Untuk memajukan diri, baca buku ini. Jika ingin menguatkan diri dan bahagia, baca juga buku ini. Jadi penuhi diri dengan cinta dan energi positif, karena Anda, saya, kita semua itu diciptakan dengan begitu berharga. Wah, luar biasa. Mantap. Kasih tepuk tangan buat Kak Winda. Wah, ini ada penonton ya? Ada yang tepuk tangan. Kak Suci, silakan closing statement sebelum kita tutup. Oke. Untuk memberi buku ini sangat mudah, bisa menghubungi saya atau siapapun penulisnya, itu silakan. Dan buku ini selain untuk diri sendiri, bisa dihadiahkan untuk orang-orang terdekat kita, untuk orang-orang yang sangat kita sayangi. Cocok juga buat hadiah berilah, cocok banget untuk hadiah, untuk sebuah apresiasi gitu. Karena pada dasarnya ketidaksempurnaan itu memang harus kita rengkuh gitu ya Kak ya. Jadi setiap manusia memang ditakdirkan dengan ketidaksempurnaan, tapi dari ketidaksempurnaan yang kita punya, ketika kita mau menjalaninya dan kita menekuninya, itu akan menjadi kesempurnaan yang luar biasa gitu Kang. Jadi cintailah dirimu karena engkau begitu berharga. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Suci, Kak Winda udah hadir di podcast saya. Ini juga nanti akan saya upload di YouTube. Terima kasih. Saya simpulkan dari beberapa pembicaraan kita bertiga tadi bahwa
mencintai diri sendiri itu bukan suatu kesombongan, mencintai diri sendiri itu adalah bentuk syukur bahwa kita diciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Merangkul ketidaksempurnaan itu juga sama halnya dengan mencintai diri sendiri, bahwa kita harus merangkul apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya teringat kata-kata Pak Jamil aja ini bahwa bentuk syukur bukanlah hanya mengucap hamdalah, bentuk syukur bukanlah hanya untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi bentuk syukur adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki, memaksimalkan apa yang ada pada diri kita, bukan hanya meratapi apa yang tidak kita miliki. Terima kasih Kak Suci, Kak Winda, saya akhiri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.